warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, silakan berdoa dulu. Silakan. Pada hari ini kita belajar tentang mata pelajaran akidah akhlak. Materi yang kita bahas hari ini tentang akhlak terhadap makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan ada 3 pola hubungan manusia dalam hidup. Yang pertama adalah hubungan manusia dengan Allah, yaitu bahasanya dengan sebutan hablum minallah, hubungan manusia dengan Allah. Artinya kita dengan Allah harus ada hubungan, kita harus beribadah kepada Allah, ya, melaksanakan sholat dan lain sebagainya. Kedua adalah hubungan manusia dengan manusia, disebut juga dengan hablum minan nas. Ya, hablum minan nas ini antar manusia. Kita sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk, ya, harus bisa berhubungan dengan manusia dengan baik. Ya, hubungan manusia dengan manusia, dengan tetangga, dengan teman, dengan siapa saja, ya, kita harus baik. Kemudian yang ketiga adalah hubungan manusia dengan alam. Tentunya kita tidak saja dengan Allah dan manusia, alam juga perlu dilestarikan oleh kita, ya, agar alamnya tidak rusak, tidak menjadikan alam menjadi rusak oleh manusia, ulah manusia itu sendiri. Makanya kita harus bisa menjaga alam. Alam terhadap makhluk ciptaan Allah ini diantaranya yang pertama melestarikan lingkungan. Ya, apa? Ya, dalam Al-Quran disebutkan qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikatu inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Kita sebagai manusia dijadikan khalifah, ya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita harus bisa menjaga. Cara menjaganya bagaimana? Cara menjaga kelestarian alam. Yang pertama, kita penanaman pohon, reboisasi, ya. Kemudian menjaga kebersihan.
lingkungan sekolah, lingkungan rumah, lingkungan apa, di mana saja ya berada, lingkungan kita harus dijaga. Yang ketiga, menjaga sumber daya alam. Alam kita ini harus dijaga. Ya, hutan kita tentunya harus dijaga, dilestarikan. Yang keempat, menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan kita tentunya. Dengan apa? Makanan apa? Pola hidup yang baik, makan yang bervitamin, berprotein ya. Jangan asal makan. Yang kelima, bersikap ramah kepada siapa? Ramah kepada lingkungan. Ya, juga kepada manusia dan sebagainya. Yang keenam, menjaga lingkungan. Dijaga lingkungan kita supaya lingkungan kita ini bersih, aman, sehat dan lain sebagainya. Yang ketujuh, menjaga keseimbangan lingkungan alam ya, dijaga oleh kita agar aman, tentram dan sebagainya. Yang kedua, cara menyayangi binatang. Bagaimana dalam kehidupan kita ya menyayangi binatang ya. Yang pertama, kalau kita bisa memelihara binatang, tentunya kita harus bisa menyediakan makanan dan minumannya, membuat kandangnya yang bagus, yang rapi, yang sehat ya. Misalnya kita membuat apa? Memelihara kandang sapi, kandang apa? Kambing dan ayam dan lain sebagainya. Yang kedua, kita dengan menyembelih. Ya, kalau kita menyembelih ayam, kambing, sapi tentunya dengan cara-cara yang baik yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah tidak menyiksa binatang, jangan disisa-sisa. Ya, misalnya digebugin, ya binatang itu nggak boleh. Ini di dalam Al-Quran kata Allah, wa idza tawalla sya'abil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasla wallahu la yuhibbul fasad. Yang artinya, dan apabila dia berpaling dari engkau, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan. Makanya kita sebagai manusia harus bisa menjaga ya kehidupan kita, alam kita ya supaya aman, tentram ya. Yang ketiga, dalam akhlak terhadap makhluk ciptaan Allah ini, yaitu cara merawat tumbuhan dengan baik. Bagaimana caranya? Yang pertama, tanaman itu diberi pupuk, disiram ya tiap hari ya supaya subur. Yang kedua, memanfaatkannya ya supaya kita memanfaatkan apa? Misalnya kita bertani, mencocok tanam padi dan lain sebagainya. Yang ketiga, menjaganya supaya lestari. Yang keempat, berkembang biakan ya, ditanam terus supaya tanaman-tanaman itu tidak gundul seperti di gunung. Kalau tanaman di pohonnya ditebang-tebang, itu akan menjadikan longsor tentunya. Yang kelima, tidak menebang pohon sembarangan. Itu tadi ya, kita sebagai manusia cara merawat itu dengan tidak menebang pohon ya sembarangan, harus menjaganya, reboisasi, menanam kembali pohon yang sudah gundul. Itulah hal-hal yang perlu kita ketahui di dalam pelajaran tentang akhlak terhadap makhluk ciptaan Allah. Ya, tentunya akan Bapak tanya dulu nih kepada kalian ya untuk memberikan pengetahuan kalian. Yang pertama, apa 3 pola hubungan manusia dalam hidup? Siapa yang bisa? Ayo sebutkan. Najla, 3 pola itu yang keras.
Iya, ada 3 pola kan? Hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam. Kemudian, bagaimana cara melestarikan lingkungan? Siapa yang bisa tuh? Melestarikan lingkungan, sebutkan, Dinda. Sebutkan yang keras ya. Iya, yaitu dengan menanam pohon, menjaga kebersihan dan menjaga sumber daya alam. Kemudian yang kedua, cara menyayangi binatang. Siapa yang bisa tuh? Ya, caranya. Siapa? Iya, silakan. Menyediakan makanan dan minuman, menyembelih dengan cara benar, tidak boleh menyiksa. Iya, dari cara menyayangi binatang itu ada 3. Menyediakan makan dan minumannya, menyembelih binatang dengan cara benar dan baik, dan tidak menyiksa binatang. Kemudian ketiga, cara merawat tumbuhan. Siapa tuh? Cara merawat tumbuhan, silakan. Najwa, sebutkan. Iya, jadi cara merawat tumbuhan itu memberi pupuk, disiram, memanfaatkannya dan menjaganya. Itulah ya materi yang kita bahas hari ini. Mudah-mudahan menjadikan bertambah-tambah ilmu tiap hari ya, agar ilmu yang bermanfaat. Ya, silakan telah kembali ya apa-apa yang telah diajarkan oleh Bapak di rumah, di asrama, agar supaya ya masuk ke dalam pikiran kalian dan menjadikan kita bisa menghargai ya kepada orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.